Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ajli ridhaka ya Allah wa li syafaati rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami asatidina wa muallimina wa masyayikhina nakhusu ila Syekh Utsman wa Syekh Syatullah Utsman wa ila hadrati muallif hadzal kitab nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya amin. Monggo kita awiti kanthi ndedonga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu ala Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para santri Pondok Pesantren Sirajul Munir yang saya cintai dan para pemirsa setia channel Ayo Ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa muwajahah di tempat yang mulia ini, taman-taman surga. Mudah-mudahan memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengupas, mempelajari sedikit tentang hadis yang ke-32 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak, dimaknani, di KTAE. Al-haditsu tsani wa tsalasun, hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Saking Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ini sering dipanggil Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Nah, asma lengkapnya seperti itu, Abi Sa'id. Banyak meriwayatkan hadis juga ini. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda, la darara, ora ana melarat iku maujud, ora ana bahaya iku maujud, wala dirara, lan ora ana bahaya iku maujud li ghairihi. Hadisnya hasan, ya hanya sedikit itu. Jadi hadis ini sepintas seperti hadis khobar atau pengkhabaran. La dirara, tidak ada bahaya dan tidak ada bahaya untuk orang lain. Namun ini mengandung an-nahyu atau larangan. Jadi la di sini kan ada dua jenis la. Masih ingat?
Ada la nafi dan ada la nahi. La dororo mboten wonten bahaya. Nah ini kan la nafi, tapi ini memiliki makna la nahi atau larangan. Nah antara doror dan diror, di sini ada dua kata yang dari sumber yang sama, agak mirip tapi berbeda. Banyak ulama yang mengatakan dan membedakan dua istilah ini, doror dan diror. Doror, la dororo, doror itu artinya memberi bahaya dengan sengaja, membahayakan orang lain dengan sengaja. Wala diror, maksud saya doror itu dengan tidak sengaja, yang diror itu membahayakan orang lain dengan sengaja. Ada juga yang memaknai doror itu membahayakan linafsih, diri sendiri. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala diror, dan tidak boleh atau jangan membahayakan orang lain. Bahaya yang tanpa sengaja itu dilarang, membahayakan orang lain tanpa sengaja. Misalnya begini, sampean duwe omah, terus di situ buka cucian motor, membuka jasa cuci motor. Nah airnya itu, air bekas cucian motor itu ternyata mengalir ke halamannya tetangga, halaman orang lain. Ini namanya doror, membahayakan atau merugikan orang lain tanpa sengaja. Doror ini juga termasuk larangan. Jadi sekali buka jasa cuci motor sekaligus dipikirkan akses airnya itu agar tidak merugikan tetangga atau orang lain, atau tidak merugikan orang yang lewat. Kan ada di pinggir jalan itu buka cuci motor, steamnya, alatnya itu wasnya banter sekali. Ketika nyemprot pit motornya, wos gitu, sampai ke jalan, dilalah ana wong lewat bisa kecipratan. Itu juga termasuk larangan dalam hadis ini. Doror walaupun tidak sengaja. Niate wong sing buka jasa pit motor itu bukan niat nyemproti wong sing gak mlaku, atau tidak niat merugikan tetangga yang teraliri air bekas cucian motor itu misalnya. Atau contoh lain doror itu, kamu punya pohon mangga di rumah, sudah besar, terus pohonnya itu sampai nelawing atau berada di atas rumah tetangga. Jadi mangganya itu sering jatuh mengenai genting tetangga itu. Nah ini juga termasuk larangan doror, tidak sengaja, tapi dilarang. Apa meneh diror, membahayakan, merugikan orang lain dengan sengaja, jelas lebih terlarang lagi. Nah ini makna yang pertama. Kalau makna doror yang membahayakan diri sendiri itu juga dilarang, apalagi membahayakan orang lain. Paham ya? Membahayakan diri sendiri, misalnya aku wis ngerti bahwa saya itu alergi
urang misalnya. Kok saya tetap makan urang, ini namanya membahayakan diri sendiri. Kalau orang alergi itu kan efeknya macam-macam, bisa gatal-gatal, bisa kejang-kejang, larangan. Paham ya? Nah, hadis ini juga sering dijadikan rujukan dalam banyak bab kitab fikih, dalam banyak bab pembahasan syariat, utamanya tentang muamalah, tentang nikah, tentang wasiat dalam ilmu waris. Nah, itu misalnya dulu zaman jahiliyah itu suami itu kalau menceraikan istrinya ya, suami menceraikan istrinya. Masa wis dicerai, istrinya kan masuk masa iddah atau masa tunggu agar bisa dinikahi. Ketika masa iddahnya hampir habis, itu suami bekas suaminya rujuk kembali. Nah, rujuk kikuk-kikuk meneh main, lebar kuwi dicerai meneh. Cerai meneh, engko nek wis entek masane iddah, rujuk maning sampai berulang kali. Hingga iso punjul saka ping 3. Maka kemudian Allah menurunkan perintah, menurunkan ayat surah Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan. Talak itu yang diperbolehkan hanyalah 2 kali. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Jadi kalau mau menalak ya harus dengan cara yang baik, kalau mau rujuk juga harus dengan cara yang baik. Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Lanjutannya ayat, itu ayat 230. Jika sudah menalak 2 kali, maka harus hati-hati. Nanti untuk rujuk kembali harus nunggu dinikahi oleh orang lain. Nah, yang jelas pada masa jahiliyah itu namanya juga jahiliyah, itu masa jahiliyah. Suaminya itu punya rencana diror yang membahayakan, rencana sengaja untuk merugikan istri. Ini larangan. Untungnya ada agama Islam yang mengaturnya. Kan ayat-ayat atau firman Allah itu turunnya secara berangsur-angsur sesuai dengan kasus. Oh, ada kasus perceraian, turun ayat perceraian. Ada kasus minuman keras, turun tentang miras, dan seterusnya. Ngoten. Nah, contoh lain, la dororo wala diroro, ini juga sering dipakai misalnya dalam masalah wasiat. Masalah apa? Wasiat. Dulu ada orang bernama Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari dia sakit. Singkat cerita, beliau dijenguk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Amir bin Sa'ad ini kemudian matur, ya Rasul, harta saya ini kan banyak sekali. Saya kok sepertinya tidak lama lagi. Tidak lama lagi kok wis krasa kowe arek mati. Bagaimana kalau harta saya ini separuhnya saya sedekahkan? 2/3-nya saya sedekahkan.
Apa pendapatmu ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, jangan. Terus Amir berkata lagi, kalau separuhnya bagaimana? Jangan. Aja. Kalau sepertiga bagaimana? Kanjeng Nabi mendel terus mengatakan wathuluts katsir. Sepertiga yang akan kau sedekahkan, kau wasiatkan, kau hibahkan itu terlalu banyak. Innaka antadzaro warasataka aghniya khair. Sungguhnya engkau ninggali warisan kepada ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik. Min antadzarahum aillatan yatakaffafuna annas, daripada engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin sehingga jadi peminta-minta. Nah, dari hal ini kemudian Rasulullah memberikan pelanggaran agar tidak merugikan ahli waris. Ada syariat untuk wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga, maksimal itu sepertiga dari harta kekayaan. Itu pun tidak boleh kepada ahli waris wasiat itu, kepada orang lain. Pada orang lain batasannya berapa? Sepertiga. Misalnya aku meh mati, terus aku wasiat bondoku sing 300 miliar kae tulung diwehke Nurul. Nah, itu enggak boleh. Sementara harta benda saya ada 600 miliar. Berarti kan separuh nih. Enggak boleh. Dia bukan siapa-siapa saya, kok teko arak takai separuh. Kudune maksimale sepertelu. Nah, jadi ini bisa merugikan ahli waris. Oleh sebab itu diatur dalam syariat agama kita, agama Islam. Wasiat separuh, misalnya wasiat harta benda separuhnya untuk si fulan, tujuannya mengurangi jatah waris karena sing arek mati sengit kalau ahli warise misalnya. Nah, ini juga termasuk diror, kesalahan yang disengaja, membahayakan, merugikan orang lain yang disengaja. Ini juga enggak boleh. La dororo wala diroro. Kalau dalam syarahnya di sini qauluhu la dororo, perkataan la dororo ay la yadurru ahadukum ahadan bi ghairi haqqin wala jinayatin sabiqatin. Maksudnya adalah ora kena gawe rugi, gawe melarat, gawe bahaya kepada seorang bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Ora kena natoni wala jinayatin sabiqatin, ora kena natoni, melukai. Sementara wala diroro ai la tadurru, ojo melarati sira, la tadurro, ojo melarati sira man ing wong durroka kang melarati sapa man ing sira. Jangan membahayakan orang lain walaupun orang lain itu membahayakan diri. Nah, kalau ajaran Nabi Isa itu, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wa idza asbaka
nalikane misui ing sira sapa ahadun wong suci fala tasubbuhu nek diunek-unekke kon aja mbales ngunek-unekke. Dikata-katain jangan dibalas dikata-katain. Wa in darabaka fala tadribhu nek sampean dipukul aja bales mukul. Nah ini makna wala dirara. Batlub haqqaka minhu. Tapi ambillah hakmu darinya saja indal hakim. Lebih baik laporkan kepada hakim min ghairi masabatin, dengan tanpa membuat keributan, dengan tanpa muni-muni. Apalagi zaman sekarang ada undang-undangnya. Ngampleng sepisan ana undang-undange wis metu jutaane to. Bahkan menyinggung perasaan orang lain dengan kata-kata atau tulisan itu pun bisa terkena pasal karena dianggap merugikan orang lain. Nah, lebih baik dilaporkan. Miderek syarat yang mriki ngoten niku. Wala tusabu wa idza tustasaba, dan nalikane pisuh-pisuhan padu rajulani wong lanang loro au taqadzafa utawa tuduh-tuduhan lam yahsul ora ngasilake mongko ora ngasilake apa al ittiqas purpuran, tidak menghasilkan perdamaian, bal kullu wahidin ya'khudhu haqqahu, bahkan setiap satu dengan yang lainnya itu saling menzalimi. Bal kullu wahidin ya'khudhu haqqahu bil hakim. Nah, ini disarankan untuk menyelesaikan masalahnya di depan meja hijau. Meja hijau ngerti? Hakim ya, di depan pengadilan. Tentu saja hakim yang dimaksud adalah hakim yang memang betul-betul bisa memberikan keadilan. Sekarang itu kan banyak pengadilan tetapi sedikit keadilan. Yang betul-betul keadilan ditegakkan itu ya besok ketika di akhirat oleh Qadhi Rabbul Jalil, Maha Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ngadili sudah Allah, itu wis seadil-adile. Di sana di akhirat tidak ada yang merasa terzalimi. La darara wala dirara. Jangan merugikan orang lain dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja. La darara wala dirara. Jangan merugikan diri sendiri, juga jangan merugikan orang lain. Nah, hadis ini la darara wala dirara kemudian memunculkan banyak kaidah fikih atau kaidah ya fikih yang dipakai dalam menyelesaikan masalah. Misalnya ada kaidah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Darar atau bahaya itu yuzalu, harus dihilangkan. Misalnya mengobati gangguan jiwa suami, mengobati penyakit, itu dalam rangka menerapkan kaidah ad-dararu yuzalu. Ana meneh kaidah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya
ketidakbaikan itu harus dihilangkan sekuat tenaga, biqadril imkan. Nah, dengan kaidah ini orang tidak boleh putus asa dalam berusaha menghilangkan bahaya, menghilangkan keburukan. Jadi hal-hal yang membahayakan itu harus dicegah, harus dihilangkan biqadril imkan, dengan sekuat tenaga. Nggak boleh putus asa. Ini dipakai oleh orang-orang yang terjangkit penyakit, kemudian masih ada kemampuan untuk mengobatinya, ya harus berusaha sekuat tenaga. Ora kena teko pasrah ngenteni sak matine niku mboten pikantuk. Ada lagi kaidah ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Bahaya yang sangat dahsyat, bahaya yang lebih besar itu boleh dihilangkan dengan suatu bahaya yang lebih ringan. Bahaya yang lebih besar boleh dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Ada juga ad-dararu la yuzalu bimithli. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisalnya. Menghindari pembunuhan kok dengan membunuh, itu nggak boleh. Menghindari bahaya zina kok dengan berzina juga nggak boleh. Karena bahayanya selevel, nggak boleh. Kalau dengan yang lebih ringan malah boleh. Nah, jadi walaupun singkat hadis ini, tapi memiliki implikasi hukum yang sangat dalam. Kesimpulannya bahwa kita jangan sampai membuat kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Ini kaidah yang bisa diterapkan dimanapun. Kalau saya berucap seperti ini, ada yang dirugikan atau tidak? Kalau saya berbuat seperti ini, apakah orang lain merasakan sakit atau tidak? Nah, ini berbekal ini saja kita insya Allah bisa selamat dengan penuh pertimbangan. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik juga diriwayatkan. Ada juga hadis ini tertera di kitab Al-Muwatta, Muwatta karya Imam Malik, sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini walaupun pendek tapi hadisnya cukup terkenal, diriwayatkan di banyak kitab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat karena memang syarahnya sedikit, cuman penerapannya bisa kita terapkan di sendi-sendi kehidupan yang kita lalui. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan dan ditularkan kepada orang lain, teman, saudara, tetangga. Insya Allah menjadi ilmu yang jariah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka
wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.